Selamat datang di channel Star Story Sobat. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita dari manhwa berjudul Magic Emperor. Jangan lupa siapkan cemilan dan kopi kalian karena kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Pada awal chapter kali ini memperlihatkan kedua Supreme, Bai Mei dan Heiran yang nampak khawatir akan pertempuran Yelin dan Zufan yang sudah terlihat jelas siapa pemenangnya. Heiran berpikir jika Zufan sudah sepenuhnya menguasai jiwa naga langit, tapi dirinya tidak mengira jika jiwa naga langit milik Yelin lebih kuat dari Zufan. Bai Mei pun juga sependapat, di mana ia berpendapat jika jiwa naga Yelin seperti puncak dari jiwa naga langit. Akan tetapi mereka berdua adalah masa depan dari wilayah barat, dan dengan melihat hasil dari pertempuran kali ini, pemenangnya sudah jelas jika Yelin adalah pemenangnya. Bai Mei memerintahkan hakim juri dengan pesan telepati untuk menghentikan pertandingannya dan menyuruh mereka untuk kembali. Hakim juri yang mendengar itu sontak terkejut. Ia berpikir jika kedua Supreme yang biasanya tidak pernah ikut campur dalam penentuan pertandingan kini malah bersikap sebaliknya. Heiran pun mengatakan pada hakim juri jika hasilnya sudah terlihat jelas, apa kau ingin mereka bertarung sampai mati? Hakim juri pun akhirnya mengerti maksud dari kedua Supreme tersebut, di mana mereka berdua khawatir jika Zufan akan terluka parah dan bisa dikatakan kedua Supreme tersebut turun tangan langsung untuk menyelamatkannya. Hakim juri pun akhirnya mengumumkan akhir dari hasil pertandingan mereka berdua, namun belum sempat menyelesaikan kalimatnya, ia pun dibuat terkejut oleh perkataan yang dilontarkan Zufan pada Yelin. Nampak di sana Zufan dengan aura iblisnya mengatakan jika kemenangan ini akan menjadi miliknya. Jiwa naga itu masih belum cukup untuk mengalahkan dirinya. Di saat itu juga naga Zufan juga berubah dari kombinasi jiwa naga merah yang sebelumnya menghilang berganti dengan aura iblis murni. Sorot matanya menjadi hitam, seluruh tubuhnya diselimuti aura kegelapan dari jiwa iblis Zufan. Yelin yang melihat itu nampak terkejut, di mana jiwa naga Zufan berubah warna dan bahkan auranya pun berbeda, seolah-olah ia melihat jiwa yang berbeda. Kedua Supreme yang melihat itu juga ikut tercengang, di mana ia tidak percaya dengan hal yang tengah terjadi di depan matanya. Ia berpikir jika mutasi jiwa yang seharusnya selaras dengan metode kultivasi dan Dao, bagaimana mungkin dua varian yang berlawanan bisa muncul sekaligus? Bai Mei pun berpikir demikian juga, di mana satunya buas dan garang, terbuka dan mendominasi, sedangkan satunya licik, beracun seperti pembunuh yang sembunyi dalam bayangan, dan yang paling gila, dua-duanya muncul dalam satu jiwa. Ini sudah di luar nalar. Bukan hanya mereka, dan Ginseng yang membimbing Zufan juga bertanya-tanya dengan metode kultivasi yang telah Zufan lakukan. Meski ia telah sedikit membantu Zufan, namun ia tidak menyangka jika Zufan akan melakukan metode kultivasi dengan variasi jiwa seperti itu. Zufan akhirnya cukup yakin dengan semua informasi yang telah terkumpul, di mana ini adalah saat baginya untuk melakukan serangan balik. Seketika itu juga naga hitam besar itu mengaum, mengibaskan ekornya dan akhirnya menggigit naga emas milik Yelin. Serangan itu membuat Yelin merasakan sakit yang teramat tajam saat jiwanya rusak. Sebagai reaksinya, ia melancarkan serangan api emas yang meledak dan membungkus naga hitam itu. Yelin yakin dengan serangan api emasnya itu tidak ada jiwa yang bisa menahannya. Namun selang beberapa saat, betapa mengejutkannya di mana api emas Yelin terserap oleh naga hitam Zufan. Yelin yang melihat itu nampak terkejut bukan main, di mana api miliknya bukan sembarang api, namun itu adalah api emas pemusnah dari leluhur naga. Meski begitu, metode kultivasi Zufan dari Kaisar 9 Ketenangan, seni transformasi iblis, dikombinasikan dengan jiwa naga surga menghasilkan Raja Naga Iblis pemakan surga yang mampu menyerap apapun dan semuanya yang ada. Hal itu membuat api emas pemusnah Yelin tidak memiliki kesempatan melawan jiwa naga seperti itu. Yelin kemudian nampak serius sembari mengatakan jika dirinya telah meremehkan Zufan, ia pun akan mau menunjukkan wujud sejati jiwa naga langit miliknya. Jiwa naga Yelin pun melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dengan guncangan itu, naga emas itu melemparkan naga iblis Zufan. Naga iblis Zufan tak memiliki kesempatan untuk mengunci lagi, di mana sisi naga emas itu bergemerisik dan melesat seperti pisau kecil ke arah naga iblis. Sisi-sisi itu mengandung api yang membakar apapun di hadapannya. Zufan yang melihat itu cukup terkejut, di mana saat itu ia memiliki firasat yang buruk dan memerintahkan jiwanya untuk menjauh. Namun hal itu sudah terlambat karena sisi-sisi itu jatuh dari naga emas seperti hujan, menghantam iblis itu sepenuhnya dan mengirimkan api keemasannya ke dalam tubuhnya.
Naga iblis itu tidak punya waktu untuk menyerapnya karena langsung meledak. Kekuatan yang dahsyat dan api yang membakar membuat naga iblis itu tersentak dari rasa sakit dan siksaan. Hal itu tentu berefek pada Zufan di mana ia merasakan sakit yang cukup menyiksa dalam pikiran jiwanya. Tak hanya berhenti di situ, naga emas itu melepaskan serangannya ke naga iblis yang membuat Zufan dan jiwa naganya terhempas ke tanah. Yelin yang menyadari keunggulannya saat ini membuatnya merasa di atas awan. Ia mengatakan jika Zufan telah meninggalkan kekuatan dan keganasan sejati seekor naga. Makhluk yang Zufan ciptakan itu kekuatan aneh yang bercampur, tidak mungkin bisa mengalahkan jiwa naga murni miliknya. Zufan yang mendengar itu hanya tersenyum, seolah-olah rencananya berjalan dengan baik. Di tengah pertarungan itu, kedua Supreme yang mengamati jalannya pertandingan berpikir jika masing-masing bisa menahan satu kekuatannya. Akan tetapi, keduanya punya kelemahan besar sendiri. Mereka memanfaatkan celah dan menembusnya. Namun aksi yang dilakukan Zufan dengan menyatukan dua energi kacau itu benar-benar hal yang mustahil. Ia pun juga beranggapan jika Zufan sudah mengeluarkan segalanya. Tapi tetap saja pertandingan ini sudah hampir selesai. Di sisi lain, si Tianxiang dari Sekte Sword God berandai-andai tentang Zufan jika jiwa naga itu bisa menyatu menjadi satu. Namun tak sempat menyelesaikan perkataannya, Wentao mengatakan jika hal itu tak mungkin terjadi karena ia tahu pasti apa itu naga iblis. Tapi dirinya yakin jika itu energi Yin murni, di mana dilihat dari sifatnya, energi Yin itu lembut, menerima segalanya seperti niat pedangnya. Tapi naga merah itu yang murni, agresif dan penuh dengan dorongan. Yin dan Yang saling melahirkan tapi juga saling berbenturan. Jika Zufan mencoba menyatukannya, mereka saling menghapus dan menjadi hampa. Lebih parahnya akan saling menghancurkan, dan meski itu terlihat hasil, Zufan belum tentu bisa mengalahkan Yelin karena masih ada satu hal lagi yang kurang, yaitu keganasan seekor naga. Ia pun lanjut menjelaskan jika jiwa naga itu kuat dan buas, tapi jiwa Yelin adalah naga api. Serangannya seperti badai yang mengamuk. Jiwa naga Zufan baik merah maupun iblis tidak ada keganasan di dalamnya. Namun saat ia masih mengomentari pertarungan itu, sebuah raungan datang dari dalam layar yang mengejutkan semua orang. Jiwa naga Zufan bergeser lagi kembali ke bentuk merahnya. Dengan raungan amarah, ia kemudian menunjukkan cakarnya dan menghentikan serangan naga emas. Dengan raungan amarah, ia kemudian menghancurkan kepala naga yang lain dengan cakarnya dan melemparnya ke tanah. King of Scarlet Dragon Zufan benar-benar seorang raja dalam hal kekuatan mentah. Bahkan naga emas pun tidak dapat menandinginya. Sedangkan untuk kekerasan, ia termasuk yang terbaik. Saat ini, Zufan menggunakan dua variasi jiwa naga untuk melawan. Tapi kemudian naga emas Yelin memutar dan mengibaskan ekornya, menyerang naga emas dengan sisi emasnya. Naga emas mencambuk ekornya sendiri untuk melindungi kepalanya. Saat ledakan bergema, naga itu masih meratap. Sisi-sisinya yang keras rontok karena serangan tanpa henti. Kekuatannya pun berkurang karena luka-lukanya. Si Tianxiang pun sekarang mengerti apa yang dimaksud Wentao dengan brutal. Variasi Zufan tidak bisa menghentikan skill shading milik Yelin. Melawan serangan yang begitu dahsyat, Zufan tak bisa berbuat apa-apa. Zufan pun gemetar karena imbas serangan itu yang membuat dirinya mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Namun ia tak mempermasalahkan itu. Ia menyuruh King of Scarlet menjadi naga iblis untuk menyerap api emas yang tersisa di tubuhnya. Akhirnya bernapas lebih lega. Dirinya tahu dua bentuk itu tidaklah cukup. Gempuran serangan pun mereda, di mana Yelin tertawa dan mengatakan jika bentuk naga Zufan masih terlalu lemah, di mana campuran bukanlah tandingan dari naga murni miliknya. Zufan menanggapinya jika tidak ada yang tahu siapa pemenangnya sebelum pertandingan ini berakhir. Yelin mengatakan jika Zufan masih ingin melawan jangan menyalahkannya jika jiwa naga Zufan hancur karena dirinya sudah memberi peringatan. Zufan pun hanya tersenyum tipis mengatakan untuk melihat siapa nanti yang akan hancur di akhir. Yelin pun menunjukkan kobaran api emas miliknya sembari mengatakan jika ia bisa membakar langit menjadi abu. Zufan yang mendengar itu hanya tertawa. Hal itu membuat Yelin sedikit bingung kenapa Zufan masih tenang. Zufan yang mendengar itu hanya tertawa. Hal itu membuat Yelin sedikit bingung kenapa Zufan masih tenang dengan situasinya saat ini.
Tak berselang lama, Zufan melancarkan naga merahnya menuju ke arah Yelin. Yelin yang mengetahui Zufan akan melakukan serangan yang sama beranggapan jika seberapapun Zufan mengganti jiwa naganya, hal itu tidak akan berarti. Sisik-sisik emas pun memborbardir naga merah Zufan dan terjadilah ledakan yang cukup besar. Di tengah kepulan asap itu, naga merah yang sebelumnya meredup dan dengan tubuhnya kini menghilang. Namun, di sisa kepulan asap terakhir, tiba-tiba muncul naga besar Zufan yang menyala dalam api biru yang menyelimuti tubuhnya. Hal itu berlangsung seperti naga api biru, yaitu Dragon Soul Vaulting Dragon King. Semua orang pun tercengang menjadi batu dengan seberapa sering mereka terpana oleh keterampilan Zufan. Pertama, fakta bahwa ada dua variasi dari jiwa naga yang sama sekali tidak dapat mereka pahami. Dan sekarang mereka melihat di depan matanya variasi ketiga. Yelin yang melihat api biru itu juga terkejut karena bisa menetralisir api miliknya. Ia pun tersadar jika api biru itu merupakan api kekacauan biru dari Vaulting Kunpeng, di mana ia pernah diberitahu oleh gurunya jika dari 5 binatang suci, cuma 2 yang menguasai api suci, langit dan bumi. Satu adalah Decimating Dragon Ancestor, menghancurkan dan membinasakan, dan satunya dari pemimpin 5 binatang suci, Vaulting Kunpeng, Chaos Flame of Creation. Dia yang menentukan gelar mereka, satu membakar dunia dan yang satu menopangnya. Kini api itu dapat menahan serangan dari Yelin. Hal itu membuat Yelin semakin bingung dan bertanya-tanya siapa guru sebenarnya dari Zufan, Qilin atau Kunpeng. Yelin tak peduli dengan api biru dari Zufan meski api biru dapat menetralisir api emas miliknya. Ia yakin jika soal kekuatan jiwa naga, kekuatan miliknya adalah yang terkuat. Hal itu membuktikan bahwa taktik Zufan telah berhasil. Dengan senyum jahat serta tubuh yang diselimuti aura api biru, Zufan berpikir jika ini adalah saatnya untuk mengerahkan semua kekuatannya. Zufan pun menanyakan kepada Yelin apakah naga Yelin bisa mengalahkan naga miliknya. Yelin menjawab dengan percaya diri jika jiwa naga itu adalah soal kekuatan murni dan naga miliknya lah yang terkuat. Di saat itu juga Yelin mengerahkan naga emasnya mengaum saat tubuhnya meledak dalam api keemasan. Dalam sekejap ia sudah berada di atas naga biru Zufan dengan cakarnya. Cakar naga emas menghantam naga api biru, membakar punggung naga biru. Namun api biru dengan cepat bergeser dan membungkus api emas, menelan dalam sekejap mata. Hal itu tidak menghentikan cakar yang kuat dan keras untuk membuat tulang belakang naga biru berderit dan berteriak. Hal itu tentu saja juga dirasakan oleh Zufan dalam pikirannya. Ia memilih untuk mengatupkan giginya dan menahannya. Mengetahui momen itu, matanya pun bersinar, mengirim naga biru untuk mencakar naga emas yang sekarang terbuka lebar. Namun serangan itu tidak menimbulkan efek apa-apa. Yelin pun mengejek Zufan dengan mengatakan jika hal itu percuma saja. Naga biru dengan api yang lembut itu bagus untuk bertahan, bukan untuk menyerang. Cakar ini tidak akan melukai naga miliknya. Zufan dengan sorot matanya yang bersinar mengatakan jika kurasa itu tidaklah benar. Sontak kilatan merah muncul di jiwa naga. Namun Yelin tetap tenang. Ia berpikir jika dirinya tahu Zufan akan mengeluarkan naga merahnya, tapi itu juga hanya bisa menggoresnya saja. Namun Zufan dengan senyum jahatnya mengatakan kapan ia bilang jika dirinya hanya punya 3. Sebuah gemuruh bergema di telinga semua orang. Sebuah awal dari adegan mengejutkan akan datang. Saat itu juga perut naga emas Yelin ditembus oleh cakar naga Zufan. Yelin bergetar, matanya terbelalak terkejut. Cairan merah keluar dari mulutnya. Yelin menoleh untuk melihat naga emas dengan tubuh besar. Tidak seperti 3 varian yang pernah dia lihat sebelumnya. Tubuhnya diselimuti petir berwarna ungu. Ia menyadari jika itu adalah petir ungu penghancur surga dari Pinik yang mengamuk. Ia menjadi ceroboh karena dia hanya fokus dengan api biru dan ia tidak menyangka jika Zufan memiliki kekuatan yang masih disembunyikan. Zufan menghela nafas dan mengatakan jika ini adalah jiwa naganya yang lain dan sekaligus menjadi kartu terakhirnya. Satu-satunya yang berani ia pertaruhkan untuk melawan Yelin. Mendengar itu, Yelin akhirnya tersadar jika semua yang terjadi saat ini hanyalah sebuah jebakan untuknya. Wu Xingsu yang melihat itu menyadari jika juniornya telah tertipu. Salah satu murid sekte menanyakan maksud dari pernyataannya Wu Xingsu barusan. Wu Xingsu menjelaskan jika sebelumnya ia belum yakin.
Tapi setelah melihat ini, ia mulai curiga. Sepertinya Zufan memasang perangkap dari awal, di mana satu persatu jiwa naga Zufan memang bisa dikalahkan dengan mudah. Tapi entah kenapa, jiwa junior Yelin tidak terluka. Bahkan kartu terakhir pun juga butuh momen yang tepat. Momen itu bisa datang dari lawan yang lengah atau kau yang menciptakannya. Zufan jelas pilih cara yang kedua. Namun ia tidak tahu mulai kapan Zufan memasang jebakan itu. Hairan yang melihat itu melirik ke Baimei mengatakan apa ia melihat itu juga. Baimei pun mengangguk berkata jika ini adalah strategi jiwa 4 tahap. Tiap langkahnya dirancang sangat teliti. Di mana tahap pertama naga merah pertama kali dikeluarkan untuk menguji kekuatan naga emas. Varian kedua untuk menurunkan ancaman api emas dan membuat lawan tidak akan menggunakannya. Tahap ketiga, umpan. Naga biru berada dalam perlawanan langsung terhadap naga emas. Dan karena naga itu lemah dalam pertempuran langsung, itu adalah penyamaran yang sempurna untuk mendekati lawan. Dan untuk menyerang api biru dan melukai lawannya, naga emas menggunakan semua api emasnya untuk menyerang api naga biru di dalamnya. Tapi juga membiarkan dirinya terbuka lebar untuk diserang. Semua ini telah dipersiapkan sebelumnya. Yelin mengungkapkan sebuah celah. Dan pada akhirnya karena 3 varian Zufan meninggalkan kesan yang sangat besar padanya, menyebabkan dia menurunkan kewaspadaannya. Naga iblis dan naga biru memiliki serangan yang lemah. Hanya naga merah yang kuat tetapi tak cukup eksplosif. Hanya naga merah yang bisa menyerangnya. Tapi siapa sangka jurus pembunuh yang sebenarnya belum datang. Ia tidak melihat naga ungu itu mengesankan, tapi petir ungu itu sangat brutal seperti api emas. Meski Zufan belum melatihnya sampai ke puncaknya atau setidaknya tahan terhadap api emas, Yelin hanya perlu meninggalkan sedikit api keemasan di sekeliling tubuhnya dan naga ungu itu akan gagal. Hairan mengatakan, bukankah Zufan telah melakukan segalanya untuk membuatnya menurunkan kewaspadaannya dari penjagaan api emas saat kau bisa menguasai jalannya pertarungan. Kau adalah orang yang paling kuat, tapi Yelin terlalu percaya ia akan menang dan jatuh ke dalam perangkap Zufan. Jika Yelin bisa sedikit lebih tenang, mungkin dia bisa menang. Baimei pun mengatakan jika kelemahan Yelin adalah meremehkan seberapa dalam permainan Zufan. Yelin memang lebih kuat, tapi kalah jauh dalam permainan pikiran. Ini seperti laba-laba yang menutup jaring, pelan tapi pasti dalam waktu yang sudah ditentukan. Hairan dengan senyum bangga mengatakan jika pria yang punya kekuatan dan strategi seperti ini masa depannya tidak terbatas. Wilayah barat akan terguncang. Di sisi lain di lembah kecil dan Ginseng yang menyaksikan pertarungan dengan jelas itu mengangguk dan tertawa. Ia mengatakan jika 2 kakek tua itu mungkin sudah bisa membaca pertarungan jiwa ini. Tapi ia yakin mereka belum tahu jika ini sudah disiapkan sejak awal. Ini Zufan menatap Yelin dengan ekspresi puas. Ia menanyakan pada Yelin apa ia berpikir jika Zufan tidak bisa mengalahkan dirinya di pertarungan jarak dekat. Wajah Yelin memototi Zufan dengan keterkejutannya. Apa itu juga termasuk jebakan juga? Zufan mengangkat bahu berkata jika ia memang kalah dalam pertarungan jarak dekat, ia tak bisa mengalahkan Yelin di sana. Yelin pun dengan kesal berkata kepada Zufan apa ia telah mengejeknya. Zufan menyipitkan mata dan menunjukkan ekspresi licik, mengatakan jika seluruh jebakan ini juga dimulai dari sana.